Dan sedikit pelajaran bagi kita semua karena kita ada di momen kebangkitan. Ya, ini seringkali hal kebangkitan, orang Kristen pun suka bingung, ada berapa kebangkitan sih di Alkitab, begitu kan? Saya tidak bicara tentang peristiwa orang dibangkitkan dari kematian, bukan itu yang saya bicarakan, tetapi kebangkitan. Ya, kebangkitan termasuk kebangkitan Yesus dan kebangkitan nantinya di akhir zaman. Ya, pada intinya di Alkitab ada dua kebangkitan besar. Kebangkitan yang pertama adalah kebangkitan orang percaya. Jadi kalau Anda dibangkitkan di dalam kebangkitan pertama, itu adalah kebangkitan orang percaya. Nah, kebangkitan orang percaya ini dibagi menjadi 3 tahapan. Tahapan yang pertama itu sudah terjadi, yaitu kebangkitan Kristus. Karena itu Alkitab katakan bahwa Kristus bangkit dari antara orang mati sebagai yang sulung, sebagai buah sulung, sebagai the first fruit. Ya, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, mengajarkan kepada Anda dan saya, orang-orang yang menaruh iman percayanya kepada Yesus suatu hari nanti akan dibangkitkan dan tinggal bersama-sama dengan Yesus di rumah Bapa. Jadi tahapan yang pertama dari kebangkitan pertama adalah kebangkitan Kristus. Kebangkitan pertama yang kedua atau tahap kedua akan terjadi pada hari pengangkatan, di mana orang-orang yang sudah mati, orang-orang yang sudah meninggal mendahului kita, mereka akan diangkat terlebih dahulu. Setelah itu kita yang masih hidup akan diangkat untuk bertemu dengan Yesus di awan-awan permai dan kemudian dibawa oleh Yesus untuk tinggal di rumah Bapa sebelum bumi dan dunia ini mengalami masa kesesakan 7 tahun. Itulah kebangkitan pertama tahap kedua. Ini ditulis dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Nah, ada tahap yang ketiga dari kebangkitan pertama. Kapan hal itu akan terjadi? Kebangkitan pertama tahap ketiga akan terjadi di akhir masa kesesakan 7 tahun. Di akhir masa tribulasi. Ya, masa di mana antikris dan nabi palsu akan berkuasa. Pada saat mereka berakhir, pada saat pemerintahan mereka berakhir, maka Yesus akan datang kali yang kedua. Dan di situ ada pengangkatan, ada kebangkitan pertama tahap ketiga. Siapa yang dibangkitkan di akhir masa tribulasi 7 tahun? Yaitu mereka yang mati selama masa tribulasi itu sendiri. Karena akan ada orang-orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kemungkinan besar mereka akan mati sebagai martir. Orang-orang inilah yang akan dibangkitkan dalam kebangkitan pertama tahap ketiga. Dan jangan lupakan orang-orang kudus yang hidup di perjanjian lama, mereka baru akan dibangkitkan di akhir masa kesesakan 7 tahun. Jadi orang-orang yang hidup di perjanjian lama tidak akan dibangkitkan pada hari pengangkatan. Karena itu hanya untuk orang-orang percaya perjanjian baru. Tetapi orang kudus perjanjian lama harus menunggu 7 tahun lagi baru mereka dibangkitkan. Ya, bersama-sama dengan para martir, orang-orang yang mati selama masa kesesakan 7 tahun. Itulah kebangkitan yang pertama. Jadi kebangkitan pertama dibagi menjadi 3 tahap. Nah, ada kebangkitan yang kedua. Nah, kebangkitan yang kedua ini ya di Alkitab seringkali disebut sebagai kematian yang kedua. Ya, ini adalah kebangkitan orang yang tidak percaya. Kalau Anda dibangkitkan pada kebangkitan yang kedua, itu sudah pasti masuk neraka. Sudah pasti. Tidak ada lagi kesempatan Anda berdiri di depan hakim, membela diri. Oh, aku sudah berbuat baik. Oh, aku sudah banyak berbuat amal. Oh, aku sudah banyak menolong orang. Ya, kalau Anda kebangkitannya di kebangkitan yang kedua, sudah pasti neraka. Karena ini adalah kebangkitan untuk orang-orang yang tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di sepanjang masa hidupnya. Nah, kebangkitan kedua ini terjadi hanya sekali saja. Ini ditulis di dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat 5 dan 6.
Hanya satu kali saja terjadi, semua yang dibangkitkan pada kebangkitan yang kedua, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang menolak Yesus seumur hidup mereka akan masuk ke dalam tahta pengadilan putih yang besar. The Great White Throne. Kalau Anda masuk ke tahta pengadilan putih yang besar, artinya sudah pasti neraka. Tidak ada lagi kesempatan untuk kita bisa membela diri. Tetapi bagi orang-orang percaya yang dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama, mereka punya tahta pengadilan juga. Namanya tahta pengadilan Kristus atau Bema. Di Bema mereka tidak dihakimi untuk keselamatan. Jadi tidak lagi bicara keselamatan. Karena orang yang dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama adalah orang-orang yang sudah selamat. Jadi mereka ada di sana untuk dihakimi menurut perbuatan mereka. Sepanjang mereka menjadi orang Kristen, sepanjang mereka menjadi pengikut Kristus, disitulah ditentukan mahkota kita, ditentukan upah yang akan kita terima dari Tuhan. Itulah kebangkitan yang pertama dan kebangkitan yang kedua. Jadi antara dua kebangkitan ini terpisah, ada jarak kurang lebih 1000 tahun. Ya, ada masa 1000 tahun. Jadi kebangkitan yang kedua ini terjadinya di akhir masa kerajaan 1000 tahun. Ya, dan setelah semua kebangkitan selesai, tidak ada satu kubur pun di muka bumi ini yang masih ada isinya. Semuanya akan kosong karena semuanya akan mengalami kebangkitan. Tidak ada kubur yang terisi. Semuanya kosong. Haleluya. Jadi nanti bumi ini akan direnovasi oleh Tuhan menjadi bumi yang baru, dan kita juga akan tinggal di langit yang baru. Itulah LB3. Ya, tetapi bukan limbah B3, melainkan langit baru, bumi baru. Haleluya. Jadi itulah sedikit pelajaran supaya Anda mengerti. Karena banyak orang Kristen pun mungkin Anda tidak tertarik dengan teologi, tidak masalah. Tapi ini hal yang seringkali membingungkan bahkan bagi orang Kristen pun, ya, tentang kebangkitan. Apa sih kebangkitan pertama? Apa sih kematian yang kedua? Ya, jadi hal-hal seperti ini kita perlu untuk mengerti. Haleluya. Saya akan berusaha untuk cepat mengajak Anda melihat Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Kita tidak akan baca sekarang, tetapi nanti kita akan baca beberapa ayat untuk kita bisa belajar dari kisah kebangkitan Yesus Kristus. Kisah kebangkitan Yesus Kristus mengajarkan kepada Anda dan saya satu pelajaran yang sangat sederhana, tetapi sangat-sangat penting untuk kita camkan di dalam kehidupan kita. Karena hidup kita pasti pernah mengalami yang namanya masa kesukaran. Mungkin sudah terjadi, mungkin sedang kita alami, mungkin masih akan kita alami. Tetapi dalam kehidupan kita pasti ada yang namanya masa kesukaran, masa kesulitan, masa pergumulan, bahkan keterpurukan, itu ada. Kebangkitan Yesus Kristus mengajarkan bahwa bersama dengan Yesus selalu ada pengharapan. Sekalipun kita sudah terpuruk, sekalipun seolah-olah mimpi kita sudah mati, seolah-olah harapan kita sudah sirna, tetapi kesukaran, keterpurukan, hal-hal yang menyulitkan hidup kita, hal-hal yang membuat daging kita tidak enak, ketika kita mengalami semua itu, percayalah selalu ada harapan bersama dengan Yesus. Dan semua masalah yang akan kita alami dalam hidup ini sifatnya hanyalah sementara. Karena itu belajarlah dari Yesus. Yesus dia hendak dikubur. Dia tidak beli kuburannya. Karena dia tahu itu tidak permanen. Karena itu dia cuma pinjam saja, saudara. Dia pinjam kuburan di mana dia akan tergeletak selama 3 hari. Setelah itu dia kembalikan
kuburan yang dia pinjam itu kepada pemiliknya. Karena itu saya mau katakan, seberapa berat pun masalah Anda, seberapa berat pun pergumulan Anda, jangan pernah beli masalah Anda. Jangan pernah membeli kuburan Anda. Jangan pernah membeli pergumulan Anda. Karena kehendak Tuhan dalam kehidupan kita bukan kita terus-menerus terpuruk, bukan kita terus-menerus bergumul, bukan terus-menerus kita mengalami kesusahan dan kesesakan. Ya, ada pengharapan bersama dengan Yesus. Ya, bukan berarti kalau Anda mau membeli tanah kuburan, saya melarang Anda, bukan itu. Anda bisa memplanning untuk masa depan. Maksud saya jangan membeli kuburan hidup Anda. Karena masalah itu adalah kuburan hidup kita. Ya, pergumulan itu adalah kuburan, saudara. Jangan beli itu. Mungkin kita punya sifat buruk, sifat pemarah. Kita suka menyimpan kepahitan. Kita gampang sekali untuk menyimpan dendam terhadap orang lain. Itu adalah kuburan di dalam kehidupan kita. Jangan beli kuburan itu. Pinjam saja, saudara. Pinjam masalah Anda supaya Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Karena itu jangan tinggal di dalam kuburan kepahitan, jangan tinggal di dalam kuburan kebencian, jangan tinggal di dalam kuburan tidak mau mengampuni, jangan tinggal di dalam kuburan keterpurukan. Ya memang beginilah nasib hidupku, memang seperti, ya jangan mengutuki hidup Anda, jangan membeli kuburan hidup Anda. Karena Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan yang jauh lebih besar bagi kehidupan Anda. Kalau Anda melihat di dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 35 ini adalah bagian dari Injil yang mencatat penampakan Yesus Kristus setelah kebangkitan yang paling rinci. Disinilah catatan yang paling rinci tentang munculnya Yesus setelah kebangkitan. Di luar ini catatannya hanya sedikit-sedikit. Tetapi ini adalah catatan yang paling rinci. Dan Anda perhatikan di dalam catatan yang paling rinci tentang penampakan Yesus setelah kebangkitan tidak melibatkan nama-nama yang kita kenal. Tidak ada Petrus di sana, tidak ada Yohanes, murid yang dikasihi oleh Yesus, tidak ada Maria, ibu Yesus, tidak ada Yakobus, sekalipun kita tahu Petrus, Yohanes dan Yakobus adalah 3 murid yang paling dekat dengan Yesus, yang dibawa oleh Yesus pada momen-momen yang penting ketika Yesus membangkitkan orang dari kematian. Hanya 3 orang ini yang boleh ikut. Ketika Yesus bergumul di Taman Getsemani, hanya 3 orang ini yang boleh ikut dengan Yesus. Tetapi kita tidak menemukan dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 35 nama-nama yang terkenal ini. Melainkan di sana ada 2 orang murid yang namanya tidak disebut di bagian lain di dalam Alkitab, bagian manapun Anda bisa cari dari Kejadian sampai Wahyu, tidak disebutkan nama 2 orang ini. Kleopas salah satu dari 2 orang ini. Kleopas muncul untuk pertama kalinya dan terakhir kalinya di ayat-ayat ini. Bahkan murid yang kedua kita tidak pernah tahu namanya. Tidak pernah teridentifikasi. Anda bisa berteologi, Anda bisa menebak-nebak dan menduga-duga. Tetapi kita tidak pernah tahu siapa sebenarnya murid yang kedua itu. Itulah trademark daripada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia tidak pilih kasih terhadap yang terkenal. Dia tidak condong kepada yang populer. Dia datang kepada yang paling lemah dan yang paling kecil di antara kita. Haleluya. Dia selalu datang kepada orang-orang yang tidak diperhitungkan. Orang-orang yang tidak masuk di dalam jajaran. Ya, orang-orang yang terkenal. Orang-orang yang punya popularitas yang tinggi. Ya, Yesus datang untuk membawa sukacita, untuk membawa peneguhan, untuk membawa kegembiraan daripadanya bagi orang-orang kecil dan orang-orang lemah. Karena itu Anda mungkin merasa aku tidak terkenal, aku tidak dikenal. Tidak peduli saudara, yang penting Yesus kenal Anda.
Karena Yesus selalu datang, dia selalu mempedulikan orang-orang yang lemah, orang-orang yang kecil. Berapa kali Yesus selalu berkata, ya bawalah anak-anak kecil kepadaku. Ya kan, bahkan Yesus memeluk mereka. Yesus mengungkapkan rahasia kerajaan sorga kepada kaum kawanan kecil. Ya, orang-orang kecil inilah yang disayang oleh Yesus. Oh ya, Yesus memakai orang-orang terkenal. Oh benar, Yesus juga melawat orang-orang yang populer. Tetapi sekalipun Anda tidak populer, Anda tidak terkenal, Yesus tetap peduli dalam kehidupan Anda. Haleluya. Dan peristiwa ini terjadi di antara Yerusalem dan Emmaus. Saya akan membagi peristiwa ini menjadi 3 episode. Secara cepat, episode yang pertama adalah episode di mana terjadi percakapan antara Kleopas dengan sahabatnya, murid Yesus yang lain. Episode yang kedua adalah di tengah percakapan mereka ada, dalam tanda kutip, seorang asing bergabung dengan mereka. Dan episode yang ketiga terjadi di sebuah rumah sederhana di Emmaus ketika mereka bertiga hendak makan bersama. Episode yang pertama saya beri judul episode ini adalah putus asa. Episode putus asa. Kita lihat di ayat yang ke-13 dan 14. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Mereka bercakap-cakap, mereka mulai mengeluarkan perasaan mereka. Mereka mengungkapkan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan. Dan percakapan mereka menuntun kepada hal keputusasaan. Bahwa harapan mereka sudah sirna. Kita perlu waspada terhadap hal-hal, tahapan-tahapan menuju kepada keputusasaan. Sebelum seseorang putus asa, dia akan mengalami 3 hal. Yang pertama, orang itu biasanya akan mengalami tahapan keraguan. Dia mulai ragu. Murid-murid Yesus ini mulai ragu. Dia mulai meragukan keilahian Yesus. Mereka mulai meragukan janji-janji Yesus. Dan sekalipun mereka mendengar rumor tentang kebangkitan, tetapi mereka tidak percaya. Mereka ragu-ragu. Mereka mengalami keraguan. Dan keraguan inilah yang membuat mereka kecewa. Inilah tahapan yang kedua sebelum seseorang mengalami keputusasaan. Yang pertama mereka ragu, yang kedua mereka mulai kecewa. Ayat yang ke-21 di sana dikatakan bahwa padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Semua mimpi, semua pengharapan mereka telah disalibkan bersama dengan Yesus. Mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Mereka percaya bahwa Yesus adalah penggenapan nubuatan perjanjian lama. Sekarang sosok yang mereka harap-harapkan, sosok yang kepadanya mereka investasikan seluruh keberadaan hidup mereka sudah disalibkan. Dan yang mereka tahu, Yesus masih mati pada saat itu. Sekalipun mereka mendengar rumor, tetapi mereka tidak percaya. Dan biasanya setelah keraguan, setelah kekecewaan, maka masuklah tahapan yang ketiga, yaitu keputusasaan. Semua pengharapan sirna hanya 3 hari setelah penyaliban Yesus. Dalam perjalanan kedua murid ini ke Emmaus, mereka penuh dengan kesedihan, mereka penuh dengan kekecewaan, mereka tanpa harapan. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-17 bahwa muka mereka muram.
hilang sirna pengharapan yang mereka miliki. Itulah episode yang pertama, episode putus asa. Episode yang kedua saya berikan judul episode percakapan. Mulailah terjadi percakapan, ayat yang ke-15 dan 16. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Pada momen keputusasaan mereka, Yesus datang mendekati mereka. Jadi sekarang bukan lagi 2 orang yang berjalan, tetapi ada 3 orang yang berjalan bersama-sama. Perhatikan ayat yang ke-17. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Perhatikan perkataan Kleopas, saudara. Ya, dia punya pengakuan yang baik tentang Yesus. Apa yang terjadi pada Yesus? Yesus adalah orang Nazaret, ini fakta. Dia adalah seorang nabi. Ini pengakuan iman dia yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu lewat 3 hari sejak semuanya itu telah terjadi. Respon daripada Kleopas, dia menyebutkan, dia percaya bahwa Yesus itu baik. Yesus itu nabi, Yesus itu penebus, Yesus itu pembuat mujizat. Oh, sangat gampang mengakui, ya Yesus itu, He is a way maker, He is a light in the darkness, He is a miracle worker, dia pembuat mujizat. Tetapi Kleopas melewatkan satu hal yang terpenting tentang Yesus. Semua itu benar tentang Yesus. Tetapi jangan pernah lupakan bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Itu yang seringkali dilupakan oleh banyak orang ketika kita ya mungkin memberikan kesaksian kepada orang yang tidak percaya. Mungkin kita sungkan dengan orang-orang asing di sekitar kehidupan kita yang berbeda keyakinan dengan kita. Tetapi kita tidak boleh malu mengakui bahwa Yesus Kristuslah satu-satunya jalan ke surga. Yesus Kristuslah satu-satunya jalan menuju ke rumah Bapa. Yesus Kristuslah satu-satunya jalan keselamatan. Itu yang terpenting. Kita bisa ngomong Yesus itu nabi, Yesus itu guru, Yesus itu orang baik. Oh, dia banyak menyembuhkan, dia banyak berbuat amal. Tetapi jangan pernah lupakan, yang terpenting adalah Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Sangat mungkin untuk menjadi Kristen tetapi tidak memahami kebangkitan. Tetapi mustahil Anda menjadi Kristen kalau Anda tidak percaya kepada kebangkitan. Karena tanpa kebangkitan Yesus tidak ada yang namanya kekristenan. Tidak ada. Tanpa kebangkitan Yesus tidak lebih dari seorang martir. Seperti dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. Kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, percayalah, sia-sialah kepercayaanmu, sia-sialah engkau percaya kepada Dia, engkau masih hidup di dalam dosamu. Jadi tanpa kebangkitan tidak ada kekristenan. Tanpa kebangkitan Yesus tidak lebih dari seorang martir. Jadi ikut Yesus, makanya tadi saya mengawali dengan satu pengajaran yang sedikit bersifat teologi. Kita mengikuti Yesus, jangan hanya senang dengan prinsip moral yang tertulis di dalam Alkitab. Jangan hanya senang mengutip janji-janji Tuhan. Kita juga
harus diperlengkapi. Kita harus mengenal benar siapa Yesus Kristus itu. Siapa Tuhan yang kita sembah itu. Karena banyak sekali penyelewengan, banyak sekali hal-hal deception, tipu daya yang dikemas sedemikian rupa. Seolah-olah Yesus yang sama yang kita sembah. Tetapi ternyata Yesusnya sangat-sangat berbeda. Sangat-sangat berbeda. Jadi kita harus mengerti betapa pentingnya apa yang dilakukan oleh Yesus di Minggu Paskah 2000 tahun yang lalu. Anda yang masuk generasi baby boomers atau bahkan mungkin generasi X, Anda sudah banyak ditaburi dengan firman-firman yang bersifat teologia. Anda punya dasar doktrin yang kuat. Anda punya dasar kristologi yang kuat, ya, ilmu pengetahuan tentang Yesus, ya, pengetahuan tentang Tuhan yang benar. Anda mungkin punya basis, punya dasar yang kuat. Tetapi saya berbicara kepada generasi Y, generasi Z, dan juga generasi Alpha. Kita sudah masuk ke generasi Alpha. Anda perlu untuk memperkuat basic kekristenan di dalam kehidupan Anda. Anda perlu punya doktrin yang kuat di dalam kehidupan Anda. Anda perlu mengenal Yesus. Siapa Yesus itu? Apa pentingnya kita merayakan Paskah? Apa pentingnya pengorbanan Yesus di atas kayu salib? Kita perlu punya basis, perlu fondasi yang kuat sehingga iman kita tidak mudah tergoyahkan. Jadi terkadang penting untuk kita belajar yang hal-hal yang mungkin bagi banyak orang membosankan. Banyak orang mengatakan ngapain belajar yang kayak gitu. Aku cuman perlu berkat-berkat saja. Aku cuman perlu janji-janji Tuhan. Aku cuman perlu tahu apa yang Tuhan bisa perbuat buat aku. Tetapi saya mau katakan pengetahuan yang benar tentang Yesus, kristologi yang mantap, pengakuan iman yang kita pahami, itulah hal yang sangat-sangat penting untuk kita pahami, untuk kita camkan di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita tidak mudah tertipu, kita tidak mudah diperdaya oleh berbagai angin pengajaran hari-hari ini. Perhatikan sejauh ini, Yesus hanya berjalan bersama dengan mereka. Ini menarik, saudara. Yesus belum menceramahi mereka. Yesus hanya jalan dan tanya sama mereka. Yesus tidak berusaha untuk membujuk mereka bahwa aku loh yang lagi lo omongin itu gua nih. Gua lagi di sini nih. Gua udah bangkit nih. Yesus tidak berusaha untuk memaksakan kehendaknya. Membujuk mereka bahwa ini diriku loh, ini Yesus, ini Yesus. Ada di sini bersama-sama dengan engkau. Aku sudah bangkit dari antara orang mati, bahwa rumor itu benar. Yesus hanya bertanya, dan bertanya. Yesus tanya, apa sih yang bikin kamu sedih? Apa sih yang sedang kamu percakapkan? Pertanyaan saya, mengapa Yesus banyak bertanya? Karena ini yang menarik bagi saya. Karena Yesus lebih tertarik dengan dialog ketimbang menceramai seseorang. Ini pelajaran berharga bagi Anda yang suka ngajarin orang lain. Bagi Anda yang suka sok tahu dan sok pinter, yang selalu mau mendominasi percakapan. Yesus pun tidak seperti itu. Yesus menantikan waktu yang tepat. Dia menantikan momen yang tepat untuk mengambil alih percakapan itu dengan cara yang begitu halus, dengan cara yang begitu sopan. Yesus lebih suka berdialog, karena itu dia menginginkan relationship dengan kita. Dia kepingin ya kita bercakap-cakap, ayo ngobrol dengan aku. Itu yang Yesus mau. Lebih daripada hanya one way communication. Hanya satu arah saja, baik itu dari dia kepada kita maupun dari kita kepada dia. Karena itu ada satu ayat di Pengkhotbah dikatakan, let your words be few. Biarlah perkataanmu sedikit. Kita kadang-kadang terlalu banyak berkata-kata di hadapan pencipta kata-kata.
Ya kan? Bukan berarti terus kalau kita doa diem-dieman, bukan itu maksudnya. Tapi ada momen, ada waktunya di mana tugas kita hanya mendengar. Tugas kita hanyalah tunduk dan taat kepada suara Tuhan. Apa yang Dia perintahkan, apa yang Dia mau kita lakukan. Jangan terus-menerus cuman kita yang ngomong, cuman kita yang minta, cuman kita yang mau ini itu, mau begini, mau begitu, saudara. Yesus hanya berjalan bersama dengan mereka. Yesus bercakap-cakap dengan mereka. Dan ketika momennya tepat, barulah Yesus membukakan kitab suci kepada mereka. Kadang-kadang ada orang yang lagi sebel, belum apa-apa sudah kita kasih ayat. Bukannya menyembuhkan, tambah sebel lagi orang itu, saudara. Belum apa-apa dikhotbahin. Belum apa-apa dicekokin sama firman Tuhan. Ya tidak salah sih, kita punya itikat baik, kita kepengen menolong orang lain. Kita percaya kuasa firman Tuhan. Oh semua itu benar, tetapi kita juga harus tahu momennya. Kita harus tahu caranya. Karena kadang-kadang hal yang benar dilakukan dengan cara yang salah, itu nggak nyampe pada tujuan. Tidak nyampe pada apa yang kita harapkan. Yesus tahu persis bagaimana ya supaya Dia tidak terlalu cepat menilai. Supaya Dia tidak terlalu cepat menghakimi. Dia tidak terjebak pada keinginan untuk terlalu cepat menceramai orang lain atas apa yang dialaminya. Mari kita belajar dari para sahabat Ayub yang terlalu cepat ngomong. Yang terlalu cepat menilai, terlalu cepat menghakimi. Ya, pada awalnya sebenarnya para sahabat Ayub ini luar biasa. Karena di awal-awal penderitaan Ayub dikatakan mereka hanya diam-diaman saja. Itu yang sebenarnya Ayub butuhkan. Seorang teman yang cuma mendengar. Seorang teman yang hanya ada di sana sebagai tempat a shoulder to cry on. Ya, ini bahu yang diberikan, pundak yang diberikan supaya orang bisa menangis di pundak kita. Telinga untuk mendengar keluh kesah daripada orang yang sedang menderita. Tapi ketika mereka mulai membuka mulut, disitulah grafik kehidupan Ayub mulai turun. Yang tadinya naik, ya kan, terpujilah Tuhan dan segala macam, bahkan ngatain istrinya, engkau perempuan gila, cuman mau yang enak-enak dari Tuhan, tidak mau yang tidak enak, tidak nyaman, ya kan, itu semua grafiknya naik, saudara. Wow, begitu sahabatnya mulai ngomong, grafiknya turun, saudara. Kehidupannya Ayub itu. Karena itu saya mau katakan, siapa teman Anda itu sangat-sangat berpengaruh pada pertumbuhan kerohanian Anda. Itu kita perlu tahu, saudara. Jangan terlalu cepat menilai, jangan terlalu cepat menceramahi orang lain atas apa yang dialaminya. Mungkin kamu berdosa sih, makanya kamu ngalami hal yang kamu alami. Kayak rasanya bukan zamannya lagi, saudara ya, kita punya roh agamawi seperti itu. Ya zaman dulu bolehlah tahun 70-an, 80-an. Ini saudara sudah masuk generasi alfa sekarang. Anda sudah ketinggalan zaman teologinya kalau cuman sedangkal itu, saudara. Jangan terlalu cepat menghakimi, terlalu cepat menilai, ya memvonis apa yang orang alami di dalam kehidupan mereka. Mari perhatikan ayat yang ke-25. Dikatakan di sana, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Perhatikan bahwa Yesus tidak memarahi mereka karena mereka tidak mengenali Yesus. Yesus tidak marah karena itu. Yesus menegur mereka karena mereka tidak mengerti firman Tuhan. Mereka tidak mengerti kitab suci. Karena pemahaman kita akan kebenaran firman Tuhan itu jauh lebih penting ketimbang kita berjumpa muka dengan Yesus. Oh, aku melihat Yesus. Aku mendapat penglihatan tentang Yesus.
Bagi Yesus, kita memahami firman Tuhan itu jauh lebih penting daripada kita ketemu langsung, baik itu dalam visi, dalam penglihatan, maupun di dalam mimpi. Sekalipun itu baik. Kalau ada orang yang bermimpi ketemu Yesus, kemudian dia menjadi lebih mengasihi Yesus, kepengen melayani Yesus lebih lagi, itu hal yang baik. Tetapi bagi Yesus, kalau Anda tidak mengalami semua itu, Anda tidak pernah melihat Yesus secara fisik, Anda tidak pernah ketemu Yesus dalam mimpi, bagi Yesus it's not a problem. Bukan masalah. Jangan merasa Anda orang Kristen yang inferior. Jangan Anda merasa minder karena Anda mungkin punya satu kelompok yang tiap hari ngelihat Yesus. Ya kan? Oh, aku melihat Yesus. Oh, aku ketemu dengan Yesus. Ya, itu dahsyat, itu luar biasa. Tapi jangan minder, saudara. Karena yang penting Anda memahami kitab suci. Itu yang terpenting bagi Yesus. Dikatakan di ayat yang ke-26, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa sampai segala kitab Nabi. Jadi kalau kita mau belajar tentang Yesus, banyak hal dikatakan tentang Yesus dari perjanjian lama sampai Perjanjian Baru. Alkitab Anda dari Kejadian sampai Wahyu, semuanya mengacu pada satu hal sebenarnya, yaitu Yesus Kristus. Itu yang harus kita pahami, saudara. Dan dikatakan inti daripada penjelasan Yesus kepada dua orang murid dalam perjalanan ke Emmaus ini juga pelajaran penting bagi Anda dan saya. Intinya adalah Yesus harus menderita terlebih dahulu, kemudian dia akan masuk dalam kemuliaan. Ini pelajaran penting dalam kehidupan kita. Kenapa? Memang keselamatan itu cuma-cuma. Keselamatan disediakan oleh Yesus melalui korbannya di Kalvari, melalui kebangkitannya dari antara orang mati, melalui kenaikannya. Banyak hal baik, banyak hal yang Tuhan depositokan di dalam kehidupan kita. Kita terima secara cuma-cuma hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi banyak hal di dalam kehidupan kita. Ini prinsip penting karena dikatakan di sini bahwa penderitaan mendahului kemuliaan. Perjuangan mendahului kemajuan. Sukses mendahului kerja. Seringkali kita berpikir, oh aku mau sukses, tapi gak mau kerja, tidak mau berusaha, tidak mau berjuang. Saya mau katakan kata sukses itu hanya mendahului kerja, itu terjadi hanya di kamus. Karena K ya itu lebih dahulu daripada S, saudara. Ya. Jadi kalau kita mau sukses, kita harus mau bekerja. Kita kalau mau kemuliaan, mari kita berjuang, saudara. Ini yang diajarkan oleh Yesus. Sekali lagi saya tidak berbicara tentang keselamatan, karena keselamatan kita terima free dari Tuhan. Tapi dalam banyak hal yang baik dalam hidup ini, kita harus mau berjuang, kita harus mau untuk bergumul, ya, untuk mendapatkannya. Kita masuk ke episode yang ketiga dan episode terakhir. Episode ketiga yang terakhir saya beri judul episode penyingkapan. Dikatakan di ayat yang ke-30 dan 31, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Sekali lagi di sini, yang pertama-tama Yesus lakukan adalah membukakan kitab suci. Setelah itu Yesus membukakan mata mereka supaya mereka dapat melihat. Dan yang membuat mereka mengenali Yesus adalah ketika Yesus memecahkan roti untuk mereka makan bersama-sama. Yesus dalam hal ini sebenarnya dia melanggar protokoler zaman itu. Karena sebagai tamu dia sebenarnya pasif.
dan hanya menunggu tuan rumah melayani. Tetapi karena mereka semua kelelahan, ya, kedua murid ini lelah dalam perjalanan ini, maka Yesus mengambil alih persiapan makanan mereka sekalipun dia tamu. Apa yang membuat mereka sadar? Barangkali mereka melihat lubang paku di tangan Yesus. Dan Anda bisa bayangkan ketika mereka menyadari bahwa itu Yesus, ekspresi mereka, ungkapan mereka, mungkin face-nya mereka, wajahnya mereka seperti apa. Dan pada saat itu Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Ini sekali lagi mengkonfirmasi bahwa bagi Yesus mengerti kitab suci itu lebih penting daripada bertemu langsung dengan Yesus. Karena Yesus tahu pada akhirnya kalau kita ini orang percaya, pada akhirnya kita akan bertemu langsung kok dengan Yesus. Tetapi selama masa di bumi ini, apa yang membuat kita kuat adalah firman Tuhan. Seberapa banyak firman yang kita miliki, seberapa banyak firman yang kita camkan di dalam kehidupan kita, yang kita lakukan, yang kita tekuni, itulah yang membuat kita kuat di dalam kehidupan kita. Beberapa jam yang lalu pengharapan mereka sirna. Tetapi di ayat yang ke-32 dikatakan, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada mereka. Perhatikan responnya mereka setelah hati mereka berkobar-kobar. Bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Mereka berjalan dari Yerusalem ke Emmaus 7 mil sampai gelap. Malam itu juga karena mereka mendapatkan penyingkapan, mereka mendapatkan pewahyuan, mereka dibakar rohnya oleh perjumpaan dengan Yesus melalui kitab suci. Mereka malam itu juga langsung balik ke Yerusalem. 14 mil mereka berjalan dalam satu hari, saudara. Satu perjalanan yang cukup melelahkan, tetapi saya percaya waktu mereka balik ke Yerusalem dari Emmaus itu sangat berbeda dibandingkan dari Yerusalem ke Emmaus. Dari Yerusalem ke Emmaus mungkin mereka lemes, malas-malesan. Tapi dari Emmaus ke Yerusalem saya yakin perjalanannya jauh lebih singkat dibandingkan waktu mereka pergi ke Emmaus. Itulah kuasa firman Tuhan, itulah kuasa penyingkapan daripada Tuhan. Dan yang pertama, Tuhan membukakan kitab suci kepada mereka, kemudian Tuhan membukakan mata mereka. Dan kalau Anda lihat di ayat yang ke-35, setelah mata mereka terbuka, Tuhan membukakan sesuatu yang lain. Kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Yang pertama dibukakan kitab suci, kemudian dibukakan mata mereka, yang terakhir mulut mereka dibukakan oleh Tuhan. Untuk membagikan tentang Yesus, untuk berbicara hal-hal yang positif, untuk melakukan perkara-perkara yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kita hadir di gereja, kita mengerti firman Tuhan, bukan saja mengerti, kita bawa pulang, kita bawa ke tempat kerja, kita bawa ke tengah keluarga, untuk kita beritakan, untuk kita praktekkan, kita ubahkan firman itu menjadi satu praktek, sehingga kita mengalami kuasa daripada firman Tuhan, dan orang-orang di sekitar kehidupan kita terdampak oleh perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Hadiah terbesar bagi dunia itu bukan hal-hal material. Hadiah terbesar bagi dunia adalah Yesus. Melalui kematian, melalui penguburan, melalui kebangkitannya, Yesus memberikan harapan dalam setiap hati orang yang percaya. Perhatikan 3 hal, saya akan tutup dengan 3 hal ini. Yang pertama, dari kisah perjalanan Yerusalem ke Emmaus, kita belajar 3 hal. Yang pertama, Yesus Kristus hadir kepada kita di tengah sikon yang kita hadapi.
Dia tidak menunggu kita masuk gereja. Dia tidak menunggu kita beribadah dulu. Yesus tidak perlu janjian dulu dengan kita. Dia akan hadir dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun. Mereka sedang berjalan, ini sesuatu yang rutin mereka lakukan. Di tengah rutinitas mereka, Yesus hadir di sana. Dan saya mau katakan, sekalipun di masa yang sukar, bukan berarti Yesus absen dari hidup Anda. Haleluya. Dalam bahasa Inggris dikatakan, in the presence of problem, it doesn't mean that God is absent. The presence of problem does not mean the absence of God. Hadirnya masalah bukan berarti Tuhan tidak hadir. Justru di momen di mana kita menghadapi masalah, seringkali disitulah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Disitulah kita dipaksa untuk mencari Tuhan. Dan kita akan bertemu dengan Tuhan ketika kita mencari wajahnya. Haleluya. Itu yang pertama. Yesus hadir di rutinitas dalam kehidupan kita. Karena itu kita perlu membangun relasi. Tidak perlu menunggu hari Minggu ke gereja. Ya, tidak perlu menunggu live Facebook siaran. Di tengah rutinitas Anda, di tengah kesibukan Anda, Yesus hadir di sana. Yang kedua, Yesus datang kepada kita melalui pewahyuan. Artinya apa? Artinya seringkali orang merasa bahwa ini yang tadi saya katakan, bahwa mendapatkan mimpi tentang Yesus itu seolah-olah nilainya lebih tinggi daripada kita belajar firman Tuhan. Yang Tuhan mau adalah kita mengerti, kita melihat Yesus melalui firman Tuhan. Bayangkan ini Yesus sendiri, saudara. Yesus sendiri ada di sana bersama dengan 2 orang muridnya. Yesus hadir, dia bisa saja menampakkan diri tanpa pewahyuan. Tapi tetap Yesus loh. Yesus tetap menjelaskan tentang kitab suci. Jadi kalau Anda punya pengalaman, aku sudah ketemu dengan Yesus di mimpi. Aku sudah mendapatkan penglihatan tentang Yesus. Oh, aku sudah bisa mendengar suara Tuhan. Bukan berarti hari Minggu Anda khotbah, Anda tidak perlu dengar khotbah. Tidak perlu Anda membaca firman Tuhan. Bukan itu, saudara. Yang Tuhan mau, ya kita mengerti, melihat Yesus melalui kebenaran firman Tuhan. Bahkan Yesus pun ketika dicobai oleh iblis, apa yang dia bilang? Ada tertulis. Yesus saja ngutip firman, saudara. Yesus ngutip firman. Yesus memakai firman. Di sini pun Yesus sendiri yang hadir. Saya percaya kalau Yesus secara fisik hadir di sini saat ini, dia akan tetap berkhotbah. Dia akan tetap membawakan firman. Itulah sangat penting kita mengerti akan hal ini, bahwa firman itu sangat penting. Tidak seorang pun bisa mengenal Tuhan tanpa kitab suci, tanpa Roh Kudus. Jadi kalau Anda tidak terbiasa untuk hadir di dalam ibadah di mana firman Tuhan diberitakan seperti ini, Anda sedang menjauhkan diri dari tempat di mana Tuhan bisa bekerja dan membuat mujizat di dalam kehidupan kita. Itulah pentingnya kita hadir. Anda secara online pun yaitu terhitung hadir tentunya. Yang ketiga dan yang terakhir, kita semua sudah tahu ini. Yang ketiga, Yesus Kristus hadir dan datang kepada kita hanya melalui undangan. Kita tahu bahwa Yesus hendak berpisah dari mereka, tetapi Yesus menanti-nantikan undangan mereka untuk tetap bersama-sama. Dan ketika Yesus diundang, ia hadir untuk menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Manusia suka memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Suka sekali. Yesus, sekalipun dia maha kuasa, dia tidak pernah memaksakan kuasanya supaya kita melakukan sesuatu dengan terpaksa. Yesus kasih kita free will, kehendak bebas. Karena itu Yesus menciptakan manusia, bukan menciptakan robot.
Kalau Yesus menciptakan robot, dia bisa atur. Dia bisa paksakan kehendaknya. Robot itu melakukan apa yang menjadi kehendakku. Tapi Yesus tidak. Yesus memberikan kepada Anda dan saya free will. Kehendak bebas untuk memilih. Mari kita belajar untuk menjadi orang yang punya empati, punya simpati, tidak egois, selalu belajar mengerti apa yang dialami orang lain. Kenapa orang itu seperti itu ya? Saya punya anak juga ya tidak sempurna. Kadang-kadang suka marah-marah gitu kan sama mama papanya. Sekalipun sering diajarkan firman Tuhan, dikasih ayat, ya kan? Tapi saya sebagai orang tua, saya belajar untuk memahami kenapa sih dia seperti itu. Gimana sih caranya menaklukkan dia. Dan puji Tuhan saudara, saya lihat perubahan. Dulu anak saya yang ini tidak mau dekat sama saya. Nggak mau dekat sama papanya itu nggak mau. Kenapa? Karena saya sering marah-marah. Saya didik dia dengan keras. Tapi saya tahu ternyata didikan keras nggak mempan buat anak ini. Karena dia lebih keras dari papanya. Akhirnya saudara, ya saya yang harus ngalah. Saya belajar memahami situasi. Saya belajar untuk masuk di momen-momen yang saya tahu akan membuat dia tersenyum. Yang saya tahu akan membuat dia ketawa. Yang saya tahu bisa membuat dia connect dengan saya. Ya kan? Salah satunya melalui K-pop. Ya, yang namanya K-pop, saudara, saya nggak ngerti K-pop. Saya nggak ngerti artinya, mereka cuap-cuap, nyanyi-nyanyi, saya cuma dengerin, ya melodinya enak. Tapi saya nggak ngerti mereka ngomong apa. Gitu. Saya masuk melalui situ, saudara. Saya bukan pura-pura, saya benar-benar belajar tentang K-pop. Saya belajar karena saya lihat itu cowok-cowok, cewek-cewek, semuanya sama mukanya, saudara. Anak saya tanya, ini siapa, Dad? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu, sama semua mukanya saudara. Sampai hari ini pun saya nggak tahu. Tapi saya akan lakukan apapun. Demi saya bisa connect sama anak saya. Supaya anak saya bisa masuk di dalam kehidupan saya. Dan ada terjalin hubungan yang baik. Belajar saudara. Belajar sekalipun nggak enak, saya pun bingung sampai sekarang. Anak saya suka ngetes lagi kan. Dedi ini siapa? Kagak tahu saya, nggak tahu saya. Bagi saya mukanya sama semua ya, kecuali 1-2 orang saya tahu lah. Tapi belajar hal yang tidak enak. Ya kita kadang-kadang belajar tentang Yesus, ya kristologi. Ya, aduh, apa sih kristologi? Supaya apa? Supaya kita bisa connect dengan Yesus, supaya kita tidak tersesat dalam hidup ini, supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh berbagai versi Yesus yang ada di dunia ini. Hal yang kita lakukan demi menyenangkan Tuhan yang kita sembah dan yang kita layani. 2000 tahun yang lalu ketika 2 murid ini mengundang Yesus, mereka yang tadinya putus asa, mereka berjumpa dengan Tuhan dan hati mereka dipenuhi dengan pengharapan. Demikian juga hari ini, Yesus datang, Yesus hadir dalam kehidupan kita. Yesus mengajarkan tentang kebangkitannya untuk memberikan kepada Anda dan saya dalam segala sikon kehidupan kita. Ada pengharapan. There is hope. There is hope. There is always hope. Selalu ada pengharapan dalam keadaan apapun dalam hidup Anda. Karena itu undang dia, libatkan dia di dalam segala hal. There is hope. Ada pengharapan. Haleluya. Katakan pada diri Anda sendiri, there is hope. Ada pengharapan. Bersama dengan Yesus ada pengharapan. Haleluya. Tuhan Yesus